masuk jadi DJM. Ternyata bisa nggak ada kan nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Guru Masak. Kali ini podcast dengan ini agak spesial nih, pendiri Ica DIY sesepuh. Nah, ini ketemu di acara lomba plating di ulang tahun Ica nasional. Ini dengan Chef Benny. Silakan mungkin bisa dikenalkan dengan teman-teman Guru Masak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rekan-rekan semuanya, lama kegiatan seperti ini tidak terwujud atau dilaksanakan karena COVID-19 ini tentu saja semua dibatasi, ya. Namun hal ini kita mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tentu saja tetap kita menggunakan 3M ya, yang tetap kita lakukan, kita laksanakan supaya semua dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa kena COVID-19. Amin, amin. Baik, tentu profesi chef ini kan menarik. Menarik ya Pak, ini kemarin saya pengen gali ini Pak, saya pengen. Ya. Kalau tadi kita sesepuh, memang sudah sepuh kelihatannya. Tapi semangatnya luar biasa. Okay. Bagaimanapun pula proses perjalanan dulu jadi chef, saya pun juga tidak lepas pada saat proses perjalanan awalnya. Awal yang betul. Dulu dari mana, Chef? Dulu apakah ada cita-cita Chef Benny itu cita-citanya langsung chef apa gimana? Oh, awalnya sebetulnya kami tidak kepengin kerja di hotel awal. Pengennya gitu. Tapi saya keinginan dulu, saya kan pernah daftar Akabri. Mantap. Tapi kegagalan itu saat itu saya berubah pikiran bahwa saya harus bekerja. Karena itu sekitar tahun berapa sih? Di tahun 84. 84 itu kalau saya masuk mungkin ya kalau lancar nggak ada apa-apa, Akabri ya mungkin sudah bintang. Bintang ya, udah maicin masuk. Kalau saya 3 tahun dulu angkatan 87 ya kira-kira. Saya masuk. Tapi ternyata tidak, lain cerita. Tapi nggak apa-apa, suatu proses yang apa. Kemudian saya masuk di hotel, tentu diawali di karier jadi tukang masak itu atau dulu namanya cook ya. Cook. Itu langsung cook apa gimana sih? Dulu saya belum. Saya sebelumnya tidak jadi cook. Dulu saya pada waktu hotel itu saya kerja di housekeeping lebih dahulu. Tapi memang tidak lama, sebentar di housekeeping pernah, juga pernah. Namun yang paling lama di F&B, terutama di kitchen sendiri. Nah, tentu di kitchen ini kan saya pikir bahwa setiap orang itu butuh makan, maka dibutuhkan profesi itu. Profesi, oke. Dari situlah menariknya. Kalau butuh profesi itu maka di mana kita untuk mencari pekerjaan dari mulai warung sampai ke hotel, catering pun ada di dalamnya. Itulah yang saya ambil. Jadi sederhana pemikiran itu. Maka saya masuk di dapur. Ya, kebetulan saya pada saat itu kerja di dapur dan dapat beasiswa dari perusahaan saya di waktu itu namanya Natur Garuda ya, di Jakarta. Di tahun 80 saya masuk. Tentu saya manfaatkan peluang itu untuk saya kuliah. Saat itu kami namanya di BPLP dan saya nama STP Bandung. Oke, dulu namanya NHI dulu. NHI. Oh, awal-awal NHI gitu ya. Ya, awal-awal saya di BPLP-nya, tapi bukan NHI. Nama dulu NHI, kemudian berubah nama NHTI BPLP STP Bandung. Nah, saya alumni dari sana. Kebetulan saya sekolahnya kuliah dari sana di kitchen, di food production. Berarti di sekolah di NHI berapa, di BPLP berapa tahun? Di sana kan diploma ya, diploma 2, kemudian saya balik sekolah, balik kerja lagi, kemudian saya kuliah lagi untuk ngambil MBA, Food and Business Management. Nah dari situlah proses perjalanan waktu saya berkarya dan berkarya, yaitu di F&B. Nah tentu di F&B itu menarik karena makanan ini kan dinamik ya, selalu berkembang dan harus kreatif. Dibutuhkan orang kreatif. Kalau tanpa kreatif dan harus bekerja keras. Kalau nggak kerja keras sulit kita dapatkan karena tekanan yang sangat kuat
dari internal dan eksternal. Internal tentu saja dari lingkungan. Kalau eksternal dari tamu sendiri yang memerlukan waktu yang cepat, tepat dan enak. Dari masakan cukup hanya 3, enak dan tidak enak. Maka enak dan enak sekali, nggak ada Itu tidak apa enak. maksudnya nih? Enak dan tidak enak? Oh enggak, Kalau enak. enak dan enak sekali. Nggak ada kata nggak enak. Kalau Oke. tidak enak keliru. Kalau kita masak nggak enak itu keliru profesi kita. Karena makanan itu yang harus dimakan tuh harus enak. Enak sekali apa? Dan enak dan enak sekali. Oh gitu. Ya, itu. Kok bilang masakan kok nggak enak? Berarti ada keliruan yang salah. Disitulah yang kita proses. Ya, hal-hal yang demikian saya ikuti terus menerus dari proses dari waktu ke waktu, kemudian dari posisi ke posisi. Ya semua dapat kesempatan. Perusahaan dapat kesempatan saya, maka saya juga pernah dapat ya sudah juga ke luar negeri, ke Jepang, dan beberapa negara. Di Eropa juga sambil belajar, di Asia juga demikian. Itulah yang membuat saya punya keyakinan diri bahwa memang saya harus, mungkin saya termasuk orang yang dilahirkan untuk jadi tukang masak. Tukang masak. Sampai disitulah proses perjalanan waktu, karena posisi jabatan tertinggi chef ya, chef yang di situ kan, saya juga dapatkan. Ya, chef ada. Toh sampai di situ saya sampai ke chef, kemudian ada kesempatan lagi untuk jadi MD. Ya, lebih luas lagi. Dan itu setelah luar lagi, saya diberi kesempatan lagi untuk memegang orang kedua, namanya resident manager atau EAM. Kemudian proses perjalanan waktu, saya harus move di tempat tugas di Jogja lagi, saya di Jawa Timur di sana, saya dipercaya untuk jadi general manager. Oke. Ini menarik ini. Yang tukang masak jadi GM. Ternyata bisa nggak? Nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Perusahaan mempercayakan saya dan saya pernah memegang 2 properti dan 2 kali memegang properti. Mantap sekali. Artinya di Jawa Timur dulu waktu itu di Teledes, kemudian memegang Surabaya di waktu itu Natur Simpang, Ina Simpang, dan Simpang sama Jogja di Grand Ina Malioboro. Saat ini kan itu namanya Ina Garuda. Saat itu namanya. Sekarang udah ganti nama Ina Garuda. Profesi chef ini mulia karena menyenangkan orang, makanya. Nah, apalagi yang bisa nanya ke saya? Oke, ini kan awal karir Pak Chef. Pertama bisa masak itu apa? Itu sangat penting itu. Pertama yang masih diingat Chef ini. Oke. Masak itu naluri ya, ya naluri. Contohnya ibu kita itu nggak pernah belajar sekolah, tapi masak tuh enak. Berarti naluri ya. Naluri. Jadi masak itu antara hati, pikiran, tangan itu harus jadi satu. Ini salah satu hang saja, salah satu tidak connect saja. Hati kita kurang nyaman, kurang enak, tentu saja hasilnya juga kurang bagus. Hati kita, pikiran kita juga terganggu, juga hasilnya. Apalagi tangan kita, tadi sudah dimasukin apa-apa yang kita buat, itu juga demikian. Ada 3 poin yang tidak bisa dipisahkan ya, antara tangan, hati, pikiran jadi satu. Ini 3 poin yang harus diperhatikan orang chef yang saat ini. Ya saya lihat anak-anak muda saat ini jadi chef. Dulu saya jadi chef udah umur ya, tapi saya ini masih muda. Mereka memang harus juga belajar. Saya apresiasi dengan teman-teman chef muda untuk belajar lebih giat, kemudian dia satu zaman posisi jabatan jadi ex chef itu sudah luar biasa. Kami apresiasi. Tentu tidak lepas dari dia harus belajar banyak. Handling orang itu nggak mudah loh. Staff itu kalau hanya masak gampang. Handle orang itu nggak yang agak susah ya. Iya. Masalahnya banyak karakteristik di sini. Karena orang masak itu juga berkarakter. Masak itu juga akan masuk berkarakter kan? Iya, di situ. Oke, ini untuk memotivasi yang masih berkarir nih Chef ini untuk jadi tukang masak itu apa yang harus kita hadapi? Karena kan menurut katanya kitchen itu keras. Identik kitchen itu keras itu. Kitchen keras. Memang dibentuk seperti itu. Kalau keras bukan berarti kejam. Keras dalam arti memang kita harus disiplin. Keras itu identik dengan disiplin. Ya, intinya disiplin. Disiplin sangat penting. Karena kalau kemudian yang tidak penting adalah kita harus loyal. Sama perusahaan. Jadi ya kalau bisa kita jangan ketuloncan. Oh, gitu. Yang perlu diperhatikan. Mungkin saya termasuk bukan yang ketuloncan. Berapa tahun di hospitality usia di cukup panjang ya? Malu saya. Usia sudah cukup panjang. Mungkin bagaimana kerja? 36,5 tahun. 36 dalam satu perusahaan. Oke, berarti sama kayak Chef Irwan. 37 tahun. Kan luar biasa. Kalau udah 36 tahun
setengah itu bekerja dalam satu profesi kan loyal tidak terbentuk. Kemudian kita harus profesional. Kenapa itu profesi? Ya, kita harus profesional. Kalau profesi kita harus profesional. Kalau nggak profesional, gimana kita harus bisa memberikan sesuatu terbaik untuk pada orang lain? Kita nggak profesional. Maka kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini bisa memberi dampak positif pada orang lain. Kemudian kreativitas. Saya harus kreatif. Harus kreatif. Profesional, kreativitas, kemudian jadi loyalty ya. Kalau pada perusahaan, kalau sama pimpinan itu ada batasan. Kalau perusahaan sama kita perusahaan ya selama kita belum tutup ya tetap masih ada. Loyal pada perusahaan. Kalau gimana kalau kita loyal pada perusahaan? Nah, kecuali memang diri kita sudah nggak cocok. Kalau kita sudah tidak, lepas saja daripada kita pikiran kemudian mengorbankan kanan kiri. Itu akan lebih bagus, akan lebih wise, akan lebih ya prosesnya akan lebih gentle. Kalau kita memang sudah suka yang misalkan itu ya bos saya kok rasa sudah nggak cocok, saya akan resign, saya akan pindah tempat. Itu better daripada lebih gentle itu ya? Lebih gentle daripada kanan kiri membawa sesuatu. Itu yang menurut saya kurang pas ya. Karena itu chef itu kalau chef itu memang profesi yang mulia menurut saya, yang mulia. Memang zaman dulu tukang masak itu apa gitu ya? Tukang masak itu apa? Sekarang jadi cita-cita ya. Sekarang nggak usah anak muda, saya lihat sekarang ini acaranya dan masih muda, udah pintar-pintar, bagus, keren. Nah ini sesuatu hal yang menarik. Saya harapkan para chef muda bekerja keras dan bimbing adik-adiknya, ya bimbing dan tepat patah semangat gitu, baru kena masalah sudah pergi ya, jangan tetap jangan ya teman-teman diterlihat contohnya ini Chef Denny itu sangat loyalitas ya dengan perusahaan hampir 37 tahun tepatnya 36,5 tahun ya tepatnya. At least jangan sampai kita baru kena kesanduan sedikit sudah baperan langsung keluar, terus kemudian kalau keluar aku sekarang harus kalau memang juga dihadapi saja, tentu saja dihadapi dengan dingin, kemudian dibicarakan. Kalau memang diputuskan. Yang tidak kemudian kita harus memutuskan bahwa kalau kita ternyata karena buah itu player udah kasih tahu buah kita, kalau ternyata itu kan lebih bagus. Jangan sampai kita justru akan kalah di lingkungan. Bukan kalah di lingkungan artinya kita tuh menang sendiri, tidak. Kita harus perform. Kalau kita perform ya mungkin dimana kita tempat ya akan bisa. Kira seperti itu. Nah, saya yakin chef yang muda-muda ini lebih kreatif ya. Tapi tidak kalah penting ya jangan putus asa, mudah kayak sakit hati. Itu yang penting karena kalau kita agak nggak tebal itu ya. Dulu kita juga pernah ditempa orang asing ya, pernah. Saya orang Jepang juga ditempa pernah, orang bule juga pernah, orang lokal juga pernah juga. Artinya dari situlah kita ditempa untuk seperti jadi diri kita. Kalau tempaan jadi kuat seperti militer itu kan tempaannya kan luar biasa. Tapi ya kalau jadi luar biasa jadi benar. Perempuan tiba-tiba karena dia tempaannya luar biasa. Saya banyak pengen niru seperti orang chef itu tempur kan, harus fight. Oke, sekarang jam 11. Oke, masak. Kemudian ini harus matang nanti jam 11.04 karena tamu sudah datang. Itu berarti harus penuh waktu. Nah, disiplin. Berarti harus ada planning gitu ya. Kalau tanpa perencanaan ya sulit. Perencanaan dikomunikasikan, kemudian dieksekusi. Kemudian yang tidak kalah penting itu harus namanya kontrol. Itu harus tiap hari. Jadi kita percaya pada buah jangan sampai 100%. Kenapa? 80% saja. Loh yang 20 untuk kita. Oh, gitu. Kalau kita mempercayakan anak buah kita 100%, maka kita nggak ada nilai kontrolnya. Kita mempercayakan. Kita jadi malas gitu ya? Bukan malas, tapi nilai kita nggak ada. Nilai kita itu ada 20% untuk kontrol. Nah, jangan sampai tidak percaya cukup 80%. 80% itu kalau kuliah itu udah nilai udah B+ itu. Udah nilai udah lulus. 20% untuk kita untuk kontrol. Sehingga pekerjaan semua terkontrol dengan baik. Kira-kira seperti itu. Saya yakin chef yang muda-muda harus lebih semangat lagi. Thank you. Terima kasih Chef Denny atas waktunya. Semoga tambah sehat, barokah.
Matur suwun. Terima kasih. Suwun nggih Pak. Ye.